waktu yang Tuhan hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti kita berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi masih aku kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku. Baik, selamat pagi kepada kita semuanya. Pagi hari ini, saya berharap kita yang ada di rumah kita tetap menjaga imun kita, agar kita tetap sehat selalu, dan teristimewa kita tetap menjaga iman kita di dalam Tuhan. Hari ini saudaraku, di pagi hari ini, saya mau mengajak saudara untuk merenungkan firman Tuhan dari kitab Kisah Para Rasul pasal yang ke-20 ayat yang ke-35 bagian B. Sebelumnya kita tundukkan hati kita untuk berdoa. Terima kasih Tuhan Bapa di surga. Di pagi hari yang cerah ini Tuhan, kami datang ke hadapan Tuhan untuk menyampaikan puji-pujian dan hormat kami kepadamu. Oleh karena Tuhan memberkati kami siang dan malam hingga tiba di saat ini. Terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini kami masih dapat merasakan kebaikan Tuhan. Tuhan berikan nafas kehidupan kepada kami setiap manusia. Tuhan berikan udara yang segar, sehingga pada saat ini kami dapat merasakan ciptaan Tuhan melalui alam yang begitu indah kepada kami. Saat ini Tuhan, hamba-Mu mau menyampaikan firman-Mu melalui kitab Para Rasul pasal 20 ayat yang ke-35. Tuhan, berkati saudara-saudara kami yang mendengarkan firman ini. Biarlah melalui firman ini Tuhan, mereka diubahkan menjadi hidup yang lebih baik untuk memberi kepada satu sama lain, menolong sahabat-sahabat kami, menolong keluarga kami yang membutuhkan, dan nama Tuhan selalu ditinggikan mereka. Terima kasih Tuhan Bapa di surga. Ampuni kami dari dosa kesalahan kami. Di dalam Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, kalau kita buka Alkitab kita, di dalam kitab Kisah Para Rasul, pasal yang ke-20, ayat 35 bagian B.
Firman Tuhan demikian. Adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Ayat ini saudaraku sangat singkat. Adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Saudaraku, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, tentu saja hal yang sangat menyenangkan ketika kita berbagi kepada sesama kita manusia. Ketika kita menyatakan, menyenangkan hati seseorang. Ketika kita merenungkan kasih kepada sesama manusia. Saudaraku, melihat keadaan di saat ini, di pandemi virus COVID-19 ini, tentunya banyak saudara-saudara kita tidak bisa bekerja. Kenapa saudaraku? Karena ketika anjuran pemerintah, ketika peraturan diturunkan, semua masyarakat agar bekerja sama untuk memutus rantai penularan COVID-19 dengan stay at home atau social distancing atau berada di rumah untuk memutus penularan COVID-19 ini. Tentunya saudaraku, banyak saudara-saudara kita, banyak orang-orang, mereka tidak bekerja. Ketika mereka tidak bekerja, sehingga mereka tidak bisa mencukupi kebutuhan mereka. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, hal ini saudaraku sangat menyedihkan. Kalau kita lihat di media, ataupun di berita, di televisi, banyak orang-orang yang harus menahan rasa lapar. Ada orang yang harus menjual harta mereka untuk membutuhi kebutuhan mereka ini. Dan saat ini saudaraku, ada juga orang menunggu uluran tangan kasih kita kepada mereka. Saudaraku, bagaimana dengan kita, saudaraku yang mampu saat ini? Apa yang sudah kita lakukan kepada sesama kita di saat kondisi pandemi virus COVID-19 ini? Itulah saudaraku, Rasul Paulus menulis di dalam Kisah 20 ayat 35 bagian B. Adalah berbahagia memberi daripada menerima. Saudaraku yang berkati oleh Tuhan, tentunya perkataan Paulus ini ketika dia berada di Efesus, di dalam perpisahannya dengan para penatua jemaat Efesus. Paulus saudaraku selalu mengingatkan mereka bahwa betapa pentingnya untuk saling menguatkan di antara mereka. Saling menguatkan di antara anggota tubuh Kristus. Saling menguatkan di antara satu jemaat Tuhan. Untuk terus membangun kerohanian mereka. Membangun iman mereka. Untuk semakin kuat memegang firman Tuhan. Kenapa saudaraku? Karena banyak orang di luar sana yang ingin menghancurkan hubungan mereka. Banyak orang di luar sana yang ingin memecah belah perkumpulan-perkumpulan mereka, merusak hubungan mereka. Agar mereka berjaga-jaga dan tetap berdoa kepada Tuhan. Tetaplah pegang firman Tuhan. Jangan engkau melihat saudara-saudaramu yang ketika mereka dalam keadaan lemah, bantu mereka, topang mereka, kuatkan mereka, tolong mereka. Itulah saudaraku yang disampaikan oleh Rasul Paulus ketika Rasul Paulus meninggalkan jemaat Efesus. Makanya saudaraku, Rasul Paulus
menuliskan, mengingatkan mereka melalui pasal 20 ayat 35 bagian B. Karena lebih berbahagia memberi daripada menerima. Saudaraku, hal ini banyak mengajarkan kita. Ketika Rasul Paulus mengajarkan perintah ini, ketika Rasul Paulus menasihati jemaat Efesus, ketika Rasul Paulus meninggalkan jemaat itu, maka jemaat Efesus banyak mengenang kebaikan-kebaikan dari Rasul Paulus. Ini saudaraku, hal ini mengingatkan kita untuk boleh menunjukkan kasih kita kepada orang lain, seperti yang Paulus lakukan di jemaat Efesus. Lalu, apa yang kita lakukan ketika kita memberi kepada orang yang membutuhkan? Maka tentu saja, saudaraku, yang pertama itu adalah memberi dengan motivasi yang benar. Memberi dengan motivasi yang benar. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, memberi dengan motivasi yang benar ini adalah suatu sikap atau tindakan iman yang kita tunjukkan kepada sesama kita melalui Tuhan. Lalu, memberi dengan motivasi yang benar ini adalah suatu sikap rasa syukur kita kepada Tuhan. Kenapa, saudaraku? Karena semuanya yang kita miliki ini, saudaraku, adalah hanyalah titipan ilahi. Yang kita miliki ini adalah hanya titipan Tuhan. Itulah sebabnya ketika kita memberikan kepada orang yang tidak mampu, kita mengulurkan tangan kita kepada orang-orang lain yang membutuhkan. Di saat itulah, saudaraku, Tuhan sangat bersukacita melihat umat-umatnya. Karena memberi ini adalah satu kewajiban, perintah Tuhan. Makanya saudaraku, jangan apa? Kita umat-umat Tuhan, jangan takut. Kita jangan pernah ragu melakukan perintah Tuhan ini. Jangan pernah bersungut-sungut. Jangan pernah khawatir. Jangan pernah bimbang akan apa yang telah kita berikan kepada orang lain. Saudaraku, memang di saat pandemi virus COVID-19 ini, kita semua sangat membutuhkan yang namanya sandang pangan. Baik orang yang tidak mampu maupun orang yang mampu, sama-sama membutuhkan, sama-sama berkekurangan ketika kita menjalani masa pandemi COVID-19 ini. Tetapi saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, percayalah saudaraku, Tuhan sudah perhitungkan apa yang telah kita lakukan kepada saudara kita. Jangan kita, saudaraku, bersungut-sungut, jangan kita merasa khawatir, jangan kita merasa bimbang apa yang telah kita berikan kepada orang lain. Tuhan akan balaskan itu, saudaraku. Tuhan akan mencukupkan. Bahkan dikatakan, Alkitab berkata, Tuhan akan melipat gandakan setiap berkatnya kepada apa yang telah kita berikan kepada saudara kita. Saudaraku, mari kita belajar dan kita renungkan dari pengalaman seorang janda. Di dalam 1 Raja-Raja 17. Seorang janda yang di Sarfat.
Dia memberikan dari kekurangan. Ketika Nabi Eli Tuhan kirimkan, Tuhan telah menyediakan janda Sarfat untuk memberikan yang terbaik kepada Nabi Tuhan, yaitu Nabi Eli. Bagaimana saudaraku respon janda Sarfat di dalam Kisah 17? Dia memberikan dari hal yang berkekurangan. Mungkin saudaraku, kalau kita diposisikan di posisi janda Sarfat ini, ketika di masa pandemi COVID-19 ini, bayangkan saudaraku, janda Sarfat di wilayah ini terjadi musim kemarau, musim kekeringan. Berapa tahun saudaraku? 3,5 tahun. 3 tahun 6 bulan. Tidak ada hujan. Musim kemarau berkepanjangan. Di zaman sekarang ini saudaraku, di zaman pandemi COVID-19 ini, stay at home, social distancing, berada di rumah. Terhitung saudaraku, kalau kami di wilayah ini, terhitung kurang lebih 3 bulan. Dari bulan Maret sampai saat ini akhir Mei. Belum ada apa-apanya saudaraku dibandingkan dengan di zaman janda Sarfat 3 tahun 6 bulan. Terjadi musim kemarau, musim kelaparan. Di tempat kita ini masih kurang lebih 3 bulan kita stay at home. Di karantina, lockdown selama 3 bulan. Bagaimana respon kita menanggapi ketika ada orang datang ke rumah kita untuk meminta ataupun untuk meminta sesuap nasi ataupun untuk kebutuhan mereka? Bagaimana respon kita? Apakah saudaraku bisa kita seperti janda Sarfat ini? Memberi dari hal yang berkekurangan? Itulah saudaraku tadi judul firman Tuhan ini adalah berbagi itu indah. Ataupun memberi itu indah. Lalu pelajaran yang kedua. Kita lihat saudaraku, pelajaran yang kedua mengenai pemberian janda di dalam kitab Perjanjian Baru. Persembahan seorang janda. Janda ini saudaraku memberikan persembahan yang sangat terkecil dari orang-orang yang memberikan persembahan di saat itu. Dia memberikan, memang itulah terakhir punya dia. Tidak ada lagi saudaraku yang dia miliki. Ketika dia memberikan persembahan ini, persembahan yang sangat-sangat terkecil dari persembahan seluruh orang-orang yang ada di Ka'bah itu. Dia memberikan persembahan yang kecil, sedikit jumlahnya. Namun saudaraku, ketika banyak orang mengejeknya, mengejek janda ini karena dia memberikan persembahan yang sangat kecil nilainya. Ketika ketika banyak orang mengejek janda ini, namun Alkitab mencatat, itulah yang terindah di hadapan Tuhan. Bukan persembahan dari banyak orang ini yang terindah di hadapan Tuhan, melainkan persembahan yang kecil tadi, persembahan yang diberikan oleh seorang janda. Inilah yang terindah dilihat Tuhan. Kenapa saudaraku?
Karena janda ini, dia tidak mempunyai keraguan sesuatu untuk memberikan persembahannya. Dia tidak punya keraguan. Dia memberikan dari hasil terakhir. Setelah dia berikan persembahan itu, lalu dia tidak punya apa-apa lagi. Sedangkan orang banyak yang melihat pemberian janda itu, mereka memberikan dari hasil yang berkecukupan. Tetapi saudaraku, janda ini yang memberikan persembahan itu, dia memberikan dengan apa yang dia tidak miliki. Karena setelah dia memberikan persembahan itu, dia tidak mempunyai apa-apa lagi. Tetapi yang dia lakukan adalah tindakan iman, saudaraku. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Tuhan mau kita melakukan hal-hal yang terbaik di dalam kehidupan kita. Tuhan tidak pernah melihat berapa besar jumlah pemberian kita kepada orang lain. Tuhan tidak pernah melihat berapa banyak persembahan kita. Dan bahkan saya percaya orang lain juga tidak melihat berapa banyak yang kita berikan kepada mereka. Mereka, saudaraku, saudara-saudara kita yang di luar sana, membutuhkan uluran tangan kasih kita. Mereka tidak melihat berapa banyak yang kita berikan. Di saat virus pandemi COVID-19 ini, 3 bulan saudaraku berlalu virus ini. Social distancing, stay at home, ataupun lockdown 3 bulan. Kurang lebih ya. Saudara-saudara kita banyak di luar sana membutuhkan uluran tangan kasih kita kepada mereka. Saya berterima kasih kepada pemerintah, maupun kepada pimpinan kami, maupun kepada saudara-saudara kita, hamba-hamba Tuhan, yang bermurah hati, memberikan bantuan kepada umat-umatnya, kepada hamba-hamba Tuhan, kepada saudara-saudara kita yang ada di wilayah ini. Terima kasih kami sampaikan kepada pimpinan kami. Terima kasih kami sampaikan kepada hamba-hamba Tuhan yang masih memperhatikan saudara-saudara kita yang ada di sini. Itulah sebabnya saudaraku ada istilah statement mengatakan, lebih baik memberi daripada menerima. Jadikan saudaraku statement ini di dalam kehidupan kita. Tuhan tidak pernah menutup matanya terhadap apa yang telah kita berikan kepada orang lain. Dan berkat Tuhan pasti dicurahkan kepada kita masing-masing. Saudaraku, ayat terakhir saya membacakan saudaraku di Amsal 11 ayat 24. Amsal 11 ayat 24. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Namun ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Coba saudaraku kita tarik atau kita ambil kesimpulan dari ayat ini, Amsal 11 ayat 24 ini. Ada orang yang menyebar harta, disebarkan saudaraku hartanya, dibagi-bagi. Orang yang mampu ini
ketika kita menjalani social distancing, umat-umat Tuhan yang mampu, mereka sebarkan, mereka bagikan kepada orang-orang yang tidak mampu, orang-orang yang sangat membutuhkan uluran tangan kita. Tetapi saudaraku, mereka menjadi kaya. Tetapi ada saudara-saudara kita, sebenarnya dia mampu, tetapi oleh karena mereka khawatir akan hari esok, mereka tidak menjalankan perintah Tuhan ini. Mereka menghemat secara luar biasa. Namun dikatakan selalu berkekurangan. Coba saudaraku kita bayangkan. Jadi memang mereka mampu untuk memberikan. Tetapi mereka khawatir, mereka bimbang, dan bahkan mereka takut akan masa depan mereka. Karena kita tidak tahu kapan virus COVID-19 ini berlalu. Akhirnya, sesuai Amsal 11 ayat 24, ada yang menghemat secara luar biasa, tetapi mereka selalu berkekurangan. Saudaraku, inilah yang menjadi poin-poin yang saya berikan tadi. Semoga umat-umat Tuhan yang diberkati dimanapun berada, mari kita mengulurkan bantuan kasih kita kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan. Karena ketika kita memberikan apa yang telah kita berikan kepada saudara-saudara kita, Tuhan sudah perhitungkan itu, saudaraku. Tuhan sudah perhitungkan itu, apa yang telah kita berikan kepada saudara kita. Jangan pernah takut. Tuhan akan membalaskan itu. Tuhan akan mencukupkan segala kebutuhan kita. Dan bahkan Tuhan akan melipat gandakan setiap berkatnya kepada apa yang telah kita lakukan untuk menolong sesama kita, untuk menolong orang-orang yang kita cintai di luar sana. Biarlah saudaraku, pelajaran rohani ini kita dapat terberkati dan hati kita tersentuh, sehingga kita mulai hari ini sampai ke depannya, di saat virus pandemi COVID-19 ini, marilah kita mengulurkan bantuan kasih cinta kita, mengulurkan tangan kita, mengulurkan bantuan kita kepada orang-orang yang membutuhkan di luar sana. Itulah saudaraku, artinya kita saling tolong-menolong. Hidup sepenanggungan, hidup sehati, sepikir, ia sekata. Jangan takut, saudara. Jangan khawatir. Jangan bimbang, saudara. Karena apa yang kita berikan ini adalah sudah diperhitungkan Tuhan kepada kita. Dan apa yang kita miliki pada saat ini adalah semuanya hanya sebatas titipan kuasa Allah, sebatas titipan Tuhan kepada umat-umatnya. Jangan kita pendam-pendam, jangan kita tahan. Salurkan itu kepada orang yang membutuhkan kepada kita, orang yang membutuhkan di luar sana. Baik saudaraku, biarlah melalui firman yang singkat ini, renungan yang singkat ini, dapat mengingatkan kita, umat-umat Tuhan yang diberkati, agar kita dapat menolong saudara-saudara kita di luar sana,
mau kita mengulurkan tangan kasih kita, memberikan bantuan kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan, khususnya selama di masa pandemi COVID-19. Kiranya Tuhan memberkati kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Bapa di surga, di pagi hari yang cerah ini Tuhan, kami telah mendengarkan firman-Mu melalui anugerah-Mu. Ya Tuhan, biarlah pelajaran ataupun renungan ini dapat mengajari kami sebagai umat-umat Tuhan yang Tuhan kasihi, agar kami Tuhan dapat selalu memberi dengan apa yang kami miliki. Kami dapat memberi kepada saudara-saudara kami yang membutuhkan. Ajari kami Tuhan agar kami jangan takut, bimbang, dan ada keraguan ketika kami memberikan. Karena firman-Mu mengajar kami bahwasanya Tuhan telah menghitungkan itu semuanya. Tuhan telah memperhitungkan itu, apa yang telah kami berikan kepada saudara-saudara kami yang membutuhkan bantuan. Tuhan, berkati juga keluarga kami masing-masing. Berikanlah Tuhan berkat-berkat-Mu melimpah di tengah-tengah kami. Cukupkan segala kebutuhan kami masing-masing, setiap keluarga kami, agar kami Tuhan dapat mencukupi segala kebutuhan kami, khususnya di masa pandemi COVID-19. Kami Tuhan tidak tahu kapan berakhir virus ini, tetapi kami hanya dapat berserah kepada Tuhan. Kami hanya dapat bersyukur memiliki Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kami, yang selalu menuntun kami, yang selalu memberikan kesehatan kepada kami, mentahirkan virus-virus dari tubuh kami, sehingga sampai saat ini Tuhan kami masih sehat, terberkati oleh karena kebaikan Tuhan Bapa di surga. Berkati saudara-saudara kami, manakala ada Tuhan sahabat kami yang sakit maupun yang terbaring oleh karena terinfeksi virus COVID-19. Kami memohon Tuhan dengan rendah hati di hadapan-Mu. Biarlah Tuhan yang selalu datang untuk menjenguk. Tuhan tumpangkan tangan-Mu yang penuh kuasa kepada sahabat-sahabat kami, agar mereka Tuhan memperoleh kesembuhan yang terinfeksi oleh karena COVID ini Tuhan. Mereka dapat sembuh dari penyakitnya dan dapat bersyukur melakukan pekerjaan mereka seperti biasa. Manakala Tuhan ada saudara-saudara kami yang saat ini masih sehat, ajari Tuhan mereka agar mereka Tuhan dapat memutus rantai penularan COVID-19 ini dengan stay at home ataupun lockdown. Mereka berada di rumah masing-masing, sehingga Tuhan ketika mereka berada di rumah masing-masing, maka ini membawa satu perubahan, pemutusan penularan COVID-19, sehingga kalian pun dapat sehat selalu, terberkati oleh karena Tuhan. Kami berdoa juga buat ahli kesehatan, tenaga medis, perawat, dokter, dan yang lainnya, yang saat ini Tuhan mereka adalah garda terdepan yang menangani penularan COVID-19 ini. Biarlah Tuhan yang selalu memberkati mereka, menjaga mereka selama menangani penularan COVID ini, menjalankan tugas negara ini, sehingga mereka Tuhan dapat sehat selalu sampai virus COVID ini benar-benar punah dari permukaan bumi. Tuhan, kami berdoa biarlah virus COVID-19 ini dapat punah, dapat hilang dari permukaan bumi ini secepatnya. Harapan kami itulah Tuhan, agar kami dapat beraktivitas seperti biasanya, agar kami dapat memuji memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, ampuni kami dari dosa kesalahan kami. Terpujilah nama Tuhan, di dalam Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Baik, terima kasih saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Biarlah melalui renungan yang singkat ini kita dapat diubahkan, bisa terberkati, sehingga kita dapat memberikan sedikit kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan di luar sana. Sampai jumpa kembali teman-teman. Ikuti channel saya terus. Jangan lupa like, share, subscribe, dan komen juga di bawah ini. Terima kasih. Tuhan memberkati kita.